Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan berkah serta rahmat-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti agenda Workshop Essay Competition 2024. Selamat datang dalam acara Workshop Essay Competition 2024 dengan tema Creating Impactful Essays with Clarity and Precision yang diselenggarakan oleh UNJ Entrepreneur Club dalam rangkaian acara Business Pitching Day 2024 dengan tujuan untuk memberikan ilmu dan manfaat bagi para peserta maupun non-peserta dari Essay Competition. Selamat datang, kami ucapkan yang terhormat Dosen Pembina UNJ Entrepreneur Club 2024, Bapak Sandi Aditya BIB MPBS, yang kami hormati, Managing Director UNJ Entrepreneur Club 2024, Saudara Andika Satya, Project Officer Business Pitching Day 2024, Atia Tiara Trisnawan, narasumber workshop Day 2, Kak Jasmine Nurul Iza, serta panitia dan peserta workshop essay dalam rangka Business Pitching Day 2024. Suatu kebanggaan bagi saya Iken Krismayu selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya acara ini dibuka dengan mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, saya akan membacakan hal-hal yang harus diperhatikan selama workshop ini berlangsung, yakni sebagai berikut. Pertama, peserta yang bergabung dalam Zoom wajib menonaktifkan mikrofon dan diharapkan dapat mengaktifkan kamera dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Kedua, peserta dapat menggunakan display name dengan format asal instansi underscore nama, contohnya UNJ underscore Dimas. Ketiga, peserta dapat membagikan keseruan workshop Essay Competition 2024 hari ini di Instagram Story dan tag @ppd_UNJ. Terakhir, peserta dapat mengisi link presensi dan masuk ke dalam grup sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Link presensi akan dibagikan oleh panitia melalui kolom chat Zoom. Untuk memulai acara hari ini, kami mohon para hadirin berkenan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Operator kami persilakan. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan Project Officer Business Pitching Day 2024, Saudari Atia Tiara Trisnawan. Saudari Atia, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua.
Yang terhormat Bapak Sandi Aditya, BBM BBS, selaku Pembina UNJ Entrepreneur Club. Yang terhormat Kak Andika Satya, selaku Managing Director UNJ Entrepreneur Club. Yang terhormat Kak Jasmine, selaku speaker workshop Business Pitching Day kedua pada hari ini, dan yang saya hormati seluruh tamu undangan dan peserta workshop Business Pitching Day 2024 pada hari ini, serta rekan-rekan panitia yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam acara ini yang saya harap kita semua dalam kondisi sebaik-baiknya. Saya, Tetera, sebagai Project Officer Business Pitching Day 2024, merasa sangat bangga dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta peserta sekalian pada acara workshop kedua Business Pitching Day 2024 hari ini. DPD adalah salah satu program dari UNJ Entrepreneur Club yang dirancang sebagai ajang yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas siswa SMA, SMK, MA sederajat, dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Kompetisi ini tidak hanya sekedar menjadi tempat untuk beradu prestasi, tetapi juga wahana pembelajaran dan pengembangan diri. Kami berharap melalui acara ini, peserta dapat melatih kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan inovasi yang akan berguna bagi masa depan nanti. Workshop BPD diselenggarakan untuk memberikan wawasan, keterampilan, dan inspirasi baru kepada mahasiswa dan siswa SMA, SMK, MA dari seluruh Indonesia. Workshop ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga menjadi tempat diskusi yang interaktif dan kesempatan networking dengan para ahli di bidangnya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung, baik dari sponsor, narasumber, maupun seluruh panitia yang bekerja keras demi kesuksesan acara ini. Tentunya masih ada kekurangan dalam pelaksanaan acara, untuk itu kami memohon maaf dan kami terbuka untuk seluruh masukan yang membangun. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, dan akhir kata dari saya, selamat mengikuti kegiatan workshop Business Pitching Day hari ini. Semoga kita semua mendapatkan pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih Saudari Atia yang telah menyampaikan sambutan. Selanjutnya, sambutan Managing Director UNJ Entrepreneur Club 2024, Saudara Andika. Saudara Andika, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Sandi Aditya BIB MPPS, selaku pembina acara ini dan juga pembina UNJ Entrepreneur Club. Yang saya hormati, Ibu Jasmine Nurul Iza SPD, selaku pembicara pada hari ini. Project Officer acara ini, Saudari Atia Tiara, serta seluruh panitia dan peserta Business Pitching Day Workshop hari kedua yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya kita semua dapat kembali berkumpul pada hari kedua Business Pitching Day Workshop ini. Nah, topik kita hari ini adalah mengenai bagaimana menulis esai yang impactful dengan kejelasan dan ketepatan, suatu kemampuan yang penting tidak hanya di dunia akademik, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan profesional. Nah, esai yang baik bisa menjadi alat yang kuat dalam menyampaikan ide-ide besar. Hari ini kita beruntung dapat belajar langsung dari Ibu Jasmine Nurul. Beliau merupakan seorang konten kreator pendidikan yang sangat berpengalaman, yang akan memberikan panduan tentang cara menghasilkan esai yang mampu mempengaruhi pembacanya secara positif. Saya juga ingin memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Saudari Atia Tiara sebagai Project Officer, serta seluruh panitia yang telah bekerja keras demi terlaksananya acara ini. Kalian semua telah memberikan usaha terbaik agar acara ini dapat berjalan dengan sukses. Semoga sesi hari ini dapat memberikan manfaat yang besar dan ilmu yang berguna bagi kita semua. Terus semangat untuk belajar dan mengembangkan diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Terima kasih Saudara Andika atas sambutan yang telah diberikan. Rangkaian acara selanjutnya yakni penyampaian materi. Namun sebelum itu, kita kenalan dengan moderator yang akan memandu jalannya sesi materi workshop esai pada hari ini. Operator, kami persilakan untuk menampilkan CV moderator kita hari ini. Oke, moderator kita hari ini yakni Kak Eka Faradila Yasmin. Kak Eka merupakan mahasiswa manajemen dengan konsentrasi keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2022. Kak Eka memiliki pengalaman 2 tahun dalam perencanaan dan eksekusi acara.
Saat ini, KIK berperan sebagai tax assistant di PT Paris Gaharu Indonesia yang berfokus pada tax preparation, tax calculation, dan lain sebagainya. Boleh di-scroll lagi operator? Serta sebagai koordinator entrepreneur division yang mentok. Tidak hanya itu, KIK juga memiliki pengamat organisasi dan kepanitiaan seperti Vice Chairman di Renjani dan Tax Center, Vice Manager of Program Development UNJ Entrepreneur Club, event staff di TEDx UNJ 3.0, serta memiliki sertifikasi brevet A dan B. Wah, banyak sekali pengalaman KIK yang tertera pada CV. Oke, baik. Itu dia perkenalan moderator kita pada hari ini. Kita tes dulu apakah Kak Eka sudah bergabung. Halo Kak Eka. Halo Kak Iken, selamat pagi. Gimana nih kabarnya Kak Iken? Sepertinya Kak Iken ada kendala jaringan ya teman-teman. Kalau gitu langsung aja aku izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang innovators. Senang sekali pagi ini saya Eka Faradila sebagai moderator yang akan memandu sesi pemberian materi. Nah, teman-teman, acara ini, workshop hari ini adalah salah satu rangkaian dari Business Pitching Day atau BPD yang merupakan salah satu dari 4 program UNJ Entrepreneur Club. Pada tahun ini, BPD menyelenggarakan 2 cabang lomba, yaitu ada Business Plan Competition dan juga Essay Competition. Diharapkan dengan adanya BPD ini dapat melatih siswa SMA, SMK maupun MA sederajat dan para mahasiswa di seluruh Indonesia untuk dapat berpikir kritis dan juga inovatif dan bekerja sama. Untuk biaya dari lomba ini cukup ada di pembiayaan registrasi aja teman-teman. Sampai ke final nanti nggak akan ada pungutan biaya lainnya. Jadi BPD ini worth it banget buat teman-teman yang mau coba. Oke, yang innovators, kalian tahu nggak sih kalau dalam penelitian yang dilakukan oleh World Bank di Asia menunjukkan kalau banyak banget siswa yang lulus dari pendidikan menengah dan juga mahasiswa perguruan tinggi yang belum memiliki keterampilan menulis yang baik. Padahal keterampilan ini tuh dibutuhkan banget di dunia profesional. Maka dari itu, hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama narasumber kita how to creating impactful essays with clarity and precision yang akan memberikan panduan praktis buat meningkatkan kemampuan menulis yang innovators agar bisa bersaing di tantangan dunia akademik maupun dunia profesional nanti. Nah, setelah mengikuti workshop ini, diharapkan nanti teman-teman yang innovators bisa langsung aplikasikan skill menulis esainya dengan ikut lomba esai di BPD ya, teman-teman. Coba-coba berhadiah aja. Nah, jadi gimana sih caranya kita menulis esai dengan impactful dan precision? Kita akan bahas bersama-sama dengan pembicara kita yang sudah hadir pada pagi hari ini, yaitu Kak Jasmine Nurul Iza yang merupakan ahli di bidang pendidikan biologi, khususnya dalam pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi dan augmented reality. Nah, saat ini beliau menjabat sebagai tutor Olimpiade Biologi dan Sains di Mandua, Kota Malang, serta SMPN 4 Malang. Beliau juga berperan sebagai content writer dan juga content creator di Ruang Guru. Kak Jasmine telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya sebagai sarjana pendidikan biologi di Universitas Negeri Malang dengan IPK 3,85. Prestasinya juga banyak banget, meliputi peraih medali perak dalam ASEAN International Science and Entrepreneur Festival dan telah menjadi pembicara di berbagai seminar tingkat nasional maupun internasional. Luar biasa sekali ya teman-teman yang preneur speaker kita hari ini. Kalau gitu langsung aja kita sapa. Selamat pagi Kak Jasmine. Halo, selamat pagi Kak Jasmine. Suaranya di aku kurang terdengar. Dari teman-teman, apakah suara Kak Jasmine terdengar? Halo Kak Jasmine. Ada kendala ya Kak kayaknya di speakernya. Dari teman-teman juga belum terdengar. Masih belum Kak?
Halo? Halo? Nah, udah terdengar Kak. Oke, Pakai device lain ya? iya betul. Oke. Kak Jasmine, aku mau sapa-sapa dulu. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Eka Oke. gimana? Alhamdulillah aku baik banget hari ini. Semangat juga buat memoderatori sesi hari ini. Kak Jasmine udah siap ya untuk pemaparan materi hari ini? Iya, sudah. Oke, Kak Jasmine udah siap. Kak Jasmine akan menyampaikan materi selama 45 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab 15 menit. Teman-teman yang innovators bisa siapkan notes kalian karena kriteria esai yang akan dibagikan nanti juga akan menjadi standar penilaian Kak Jasmine juga sebagai dewan juri nanti yang akan menjadi juri di lomba esai BPD nanti. Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Kak Jasmine, dipersilakan. Oke, mungkin bisa dibantu untuk share screen dulu, teman-teman. Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai nanti. Nah, hari ini saya ditugaskan oleh teman-teman dari UNJ untuk memberikan materi sebelum kita mengadakan lomba yang tadi sudah sempat di-mention dengan tema Creating Impactful Essays with Clarity and Precision. Nah, karena di sini saya diperkenalkan sebagai content creator ya. Next, mungkin saya ingin juga sharing nih biar kita semakin dekat. Jadi saya sekarang itu adalah seorang mahasiswa juga yang sekarang dapat beasiswa percepatan, jadi S2 dan S3 di Universitas Negeri Malang. Dan saat ini saya sebagai founder dari Meroket Asa, yaitu salah satu bimbingan yang bergerak di bidang pendidikan untuk memberikan mentoring untuk event maupun beasiswa. Nah, kenapa sih kok saya mungkin yang dipilih untuk memberikan insight untuk teman-teman hari ini itu karena alhamdulillahnya karena tekun di bidang ini selama mahasiswa S1 sampai sekarang itu saya punya pengalaman di yang menjadi juri dan juga speaker dan tentunya harus didahului dengan prestasi ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini pun mungkin nanti akan ada di posisi saya ya. Nah, karena sekarang saya sudah berkenalan dengan teman-teman, saya ingin teman-teman yang sekarang kenalan nih sama saya, boleh ditulis ya asalnya teman-teman dari mana dan kampusnya. Atau mungkin yang masih SMA boleh ditulis dari SMA mana di kolom komentar. Saya tunggu ya. Nah, ini karena saya nggak tahu nih, teman-teman asalnya dari mana, mungkin kelas berapa. Nih ada Hoirul dari UB, berarti kita tetangga ya, karena di Malang, sama-sama di Malang ya. Ini ada yang Man satu Kota Gorontalo, kemudian dari mana lagi nih teman-teman? Kita pemanasan dulu ya, soalnya ini pagi-pagi, tapi kalau libur biasanya juga gak fokus ya, tapi mungkin berbeda dengan teman-teman panitia yang standby nih ya. Ini ada dari Man satu Gorontalo, ada nggak yang pernah ikut webinar saya sebelumnya? Atau mungkin yang dapat informasi dari Instagram saya? Nah, ini ada Aldi dari Universitas, apa ini, tertutup ya, Nusa Putra. Ada yang dari Kediri juga. Masih Jawa Timur. Halo Elsa, ini aku hafal ini ya. Macam-macam ya teman-teman, ada yang dari Unair juga. Nah, diharapkan hari ini teman-teman bisa mengikuti sampai akhir. Next. Nah, sebelum kita memulai di sini saya ingin memberitahu apa sih bahasan kita. Karena kalau misalnya nggak dikasih tahu nanti kita bingung ya arah pembicaraannya kemana. Nah, saya harap teman-teman bisa menyiapkan notes ya untuk nantinya mencatat pembelajaran hari ini. Dan kalau nanti teman-teman berkenan boleh hasil belajarnya di foto atau boleh di tag ya Instagram saya maupun Instagram dari eh acara hari ini. Berkenan ya dari teman-teman panitia ya.
Nanti supaya mungkin bisa di-repost ya, supaya kita meramaikan gitu Instagram. Jadi pembahasan hari ini adalah yang pertama mengenai struktur esai, kemudian cara mencari ide, kemudian ada contoh esai yang nanti teman-teman bisa akses, dan ada simulasi mengikuti lomba, serta ada tanya jawab yang akan dibimbing oleh kakak moderator. Next. Yang pertama, sebelum kita lebih jauh menuju ke struktur esai, kita perlu memahami terlebih dahulu apa sih esai itu. Nah, esai itu di sini saya ambil definisi dari KBBI, yaitu karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas, lalu ya dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, secara umum, esai adalah sebuah prosais yang menyajikan gagasan subjektif personal tentang suatu masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulis. Kalau kita lihat sekilas dari pengertian yang ada di sini, esai ini diartikan sebagai sesuatu yang sangat personal dan penuh dengan asumsi maupun argumen dari penulisnya. Akan tetapi ternyata setelah kita dalami lebih, esai itu tidak sekedar berhenti di sudut pandang penulis, namun penulis sendiri juga harus memastikan kebenaran dari apa yang dia tulis, terutama ketika yang ditulis itu adalah jenis esai ilmiah. Jadi perlu dipahami bahwa esai itu adalah karya yang sangat sederhana, yang paling mudah di antara jenis karya tulis yang lainnya. Sesimpel ketika teman-teman misalnya menjawab satu soal isian panjang, itu sudah termasuk menulis esai, ya. Akan tetapi ternyata ada beberapa esai yang memiliki struktur di mana kita menyusunnya itu harus lebih dengan pertimbangan kita dan mencari data-data penguat begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman menulis esai populer, itu akan lebih bebas, teman-teman. Nah, kebetulan yang kita bahas hari ini lebih condong kepada esai ilmiah, di mana kita tidak hanya berpegangan pada sudut pandang kita secara pribadi, akan tetapi kita juga perlu clarity tadi ya, seperti topik kita pada hari ini. Kita perlu memastikan bahwa apa yang kita tulis juga disepakati oleh orang lain, bahkan sebagai mahasiswa, siswa yang mungkin ilmunya belum sampai lebih tinggi dan pastinya ada peneliti-peneliti sebelumnya, kita itu akan menggunakan banyak data yang sudah diterbitkan, dipublish sebelumnya untuk memperkuat argumen kita. Begitu. Jadi walaupun kita punya pendapat pada esai ilmiah, kita perlu memastikan kebenaran dengan mengambil sumber yang mengatakan hal yang sama, terutama adanya data akan banyak kita gunakan juga. Next. Nah, di sini kakak ingin memperkenalkan ya struktur dari esai seperti yang sudah di-mention sebelumnya bahwa esai itu adalah karya yang paling simple karena kalau teman-teman pernah tahu struktur dari LKTI ataupun skripsi ya, itu kan memiliki banyak komponen mulai dari bagian depan ada covernya harus tertata seperti apa, jaraknya berapa, kemudian ada daftar isi, kemudian juga ada lampiran di bagian depan untuk tanda tangan dan lain-lain, surat originalitas, kemudian belum lagi untuk setiap babnya ya, biasanya kan ada yang lebih dari tiga ya, ada pembuka, kemudian ada tinjauan pustaka, ada isi, ada result, ada analisis, ada penutup ya. Mungkin teman-teman di sini yang bisa on cam dulu ya. Jadinya biar kita tatap muka ya. Jadi diusahakan yang bisa on cam dulu. Nah, tapi kalau untuk yang struktur esai ini hanya mengandung 3 saja yang paling utama. Yang pertama adalah pembuka, yaitu berisi latar belakang permasalahan, kemudian ada isi, yaitu yang berisi pembahasan, dan juga ada kesimpulan dan saran yang ada di dalam penutup. Sebenarnya kalau kakak bisa bilang ini adalah versi singkat dari LKTI yang disederhanakan. Jadi ternyata banyak juga yang mungkin sudah terjun lebih awal di LKTI, namun ingin mengubah karyanya menjadi esai. Nah, itu juga bisa, asalkan nanti diubah betul-betul seperti struktur esai. Nah, esai ini juga tidak memerlukan daftar isi.
tidak memerlukan abstrak, kecuali memang teman-teman mengikuti lomba yang mengharuskan kita untuk memasukkan abstrak, baru itu dibutuhkan. Tapi secara umum, ketika tidak ada aturan tersebut, jangan bingung, berarti memang tidak perlu. Karena kembali lagi bahwa esai adalah karya yang memiliki struktur sangat sederhana. Selama itu ada pembuka, isi, dan juga penutup, itu berarti sudah bisa dikatakan esai, dan bahkan terkadang tidak perlu disebutkan secara eksplisit. Kadang kita tidak perlu memberitahu mana bagian pembukanya, mana batasan isinya, mana penutupnya, melainkan kita juga bisa ganti dengan subjudul. Misalnya, pada bagian pembuka kita ganti dengan tulisan latar belakang permasalahan stunting di Indonesia. Nah, itu juga diperbolehkan. Jadi, di sini kalau teman-teman mau nulis esai, jangan khawatir dengan struktur, karena ketika sudah ada 4 yang utama ini, berarti esai kalian benar. Dan terkadang ada juga bagian di luar esai yang tetap dimasukkan. Ah, apa itu? Itu adalah bagian lampiran, di mana ketika mungkin kita dibatasi untuk membuat halamannya maksimal 10, tapi kita masih punya hal-hal yang ingin disampaikan, misalnya data, gambar, grafik, itu boleh dimasukkan ke dalam lampiran. Jadi, lampiran sifatnya opsional, mau ada mau tidak akan mempengaruhi penilaian, akan tetapi yang paling utama adanya keempat hal ini, dan jangan sampai melewatkan daftar pustaka. Nah, sekarang aku ingin bertanya ke teman-teman, adakah yang masih pemula di esai atau yang sudah pernah lomba? Atau mungkin yang sudah pernah juara? Silahkan komen lagi di kolom komentar. Apakah sudah pernah ikut lomba tapi masih gagal, atau belum sama sekali, atau sudah pernah juara 1 kali? Ini ada yang masih pemula ya. Ada yang masih pemula. Kalau pemula ini sudah pernah ikut lomba atau belum nih? Dulu pada saat aku pemula ya, itu aku jadi belajar sambil ikut lomba, begitu. Tapi ternyata ada hal yang lebih penting ketika menjadi pemula adalah sadar diri, di mana kita harus benar-benar apa ya, proaktif untuk mencari pembelajaran, apalagi sumber belajar yang bisa memberikan apa ya, keseluruhan pembahasan tentang esai begitu. Karena ketika sebagai pemula lalu tidak aktif mengikuti webinar seperti ini, ya tidak akan meningkat ya kemampuannya. Nah, di sini juga ada yang ikut sampai finalis. Nah, berarti kurang selangkah lagi, dan aku can relate gitu. Kesalnya gimana ya, sampai finalis tapi nggak sampai juara. Itu kalau menurut aku harus dilanjutkan, karena biasanya tinggal cari apa ya, event yang memang lebih cocok dengan tema. Jadi bisa dilombakan lagi untuk karya yang mungkin pernah gagal, begitu teman-teman. Oh, mungkin di sini ada yang share screen ya, mungkin kepencet. Ah, ini sudah kembali. Nah, ini belum pernah ikut lomba, ada yang gagal. Nah, kalau sudah gagal itu berarti perlu evaluasi. Kalau tidak evaluasi nanti tidak akan berubah. Hasilnya akan tetap stuck sama dan gagal lagi dan sedih dan mengutuki diri, biasanya seperti itu. Jadi esai itu tidak hanya soal teman-teman membuat karya, akan tetapi juga soal ketahanan teman-teman ketika mengikuti satu kompetisi. Next. Tadi kita sudah tahu struktur secara umum, sekarang kita akan bedah untuk satu persatu bagiannya. Yang pertama adalah pembuka. Pembuka tadi seperti yang dikatakan adalah latar belakang permasalahan. Jadi di bagian pembuka sebuah esai itu menjelaskan konteks atau alasan mengapa topik yang dibahas penting dan juga relevan. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai isu yang akan dibahas dan mengajak pembaca memahami permasalahan yang mendasari esai tersebut. Nah, pemilihan permasalahan ini akan didasarkan pada tema lomba yang kita ikuti, dan untuk permasalahan sendiri terkadang pemilihannya itu agak sulit ya. Karena apa? Karena di Indonesia yang tercinta ini banyak banget masalahnya ya. Jadi kalau teman-teman masih mengeluh, gak bisa kak, gak ada permasalahan nih, kayaknya sudah banyak solusinya, kayaknya juga sudah tertangani. Sebenarnya
mungkin itu karena kalian yang kurang membaca. Karena mungkin nggak ada permasalahan di kehidupan kita saja ya. Kalau kita sadar sebagai seorang pribadi itu kan banyak kebutuhannya. Misalnya kita pola makannya yang buruk, atau sebagai mahasiswa ini stres, atau sebagai siswa itu bingung memilih nantinya kuliah di mana, belajar apa, itu kan permasalahan. Jadi belajarlah untuk melihat dan lebih peka ke diri kalian sendiri tentang apa yang kalian alami, apa yang kalian rasa menjadi permasalahan, itu sangat bisa diangkat di dalam satu esai. Nah, ketika teman-teman bijak gitu ya untuk menentukan permasalahan, pasti permasalahan itu akan menarik juga dan orang lain juga akan menganggap itu penting. Karena sejauh saya berpengalaman sebagai juri, banyak juga menemui permasalahan yang sebenarnya tidak terlalu urgent untuk diselesaikan. Contoh misalnya seperti permasalahan sampah. Kalau kita kemasnya permasalahan sampah di sekitar saja, di mana nanti solusinya itu adalah kerja bakti. Nah, itu terlalu simpel untuk diangkat sebagai esai karena walaupun kita tidak menangani permasalahan sampah di lingkungan, tidak ada hal yang diproyeksikan menjadi satu bencana di masa depan kecuali ketika teman-teman menjelaskannya ada satu daerah di mana habit dari masyarakatnya membuang sampah di sungai sampai menggunung dan di situ dekat area pantai, jadi kemungkinan akan ada pasang surut air dan ketika misalnya pasang itu bisa sampai ke sungai tersebut kemudian banjir. Nah, hal tersebut yang teman-teman bisa bedakan ya antara permasalahan yang urgent atau permasalahan yang kita sok bikin urgent itu beda gitu. Jadi, ketika teman-teman memilih permasalahan dari esai untuk diangkat dalam esai yang objektif juga untuk memilih permasalahan yang mana orang akan setuju semua bahwa ini menjadi permasalahan. Contoh lain ya, permasalahan yang mungkin kita bisa angkat terkait kesehatan. Tadi adalah stunting ya. Siapa sih yang nggak setuju bahwa stunting itu eh, tidak urgent ya? Pasti semua setuju. Karena kalau dilihat sekilas begitu ya, olah stunting mungkin hanya karena berat badannya atau tinggi badannya berbeda ya. Tapi ketika kita mampu menjelaskan dengan lebih detail mengenai ketika kita banyak masyarakat yang mengalami stunting, kemudian akan mempengaruhi kinerja dan produktivitas di masa depan, terutama orang stunting itu juga akan berdampak pada cara dia berpikir, kemudian secara IQ lebih rendah dan sakit-sakitan. Nah, bayangkan ketika persentase jumlah orang stunting di Indonesia sangat tinggi, apakah penanganan kesehatan yang cukup itu sudah mumpuni untuk menangani begitu ya dan diproyeksikan ketika kita biarkan 5, 10 bahkan 15 tahun ke depan itu akan banyak berkumpul populasi yang terkena stunting. Nah, di sini teman-teman kalau sudah dijelaskan bahwa sangat berdampak loh nanti ekonomi Indonesia seperti apa karena kinerjanya akan lebih lambat. Sedangkan kita butuh orang-orang yang produktif terutama di usia ini ya di tahun 2030 misalnya. Nah, di situ teman-teman tidak bisa mengelak bahwa itu masalahnya memang sangat urgent. Maka dari itu, untuk memilih permasalahan yang akan kita angkat di pembuka ini perlu banyak riset juga dan jangan subjektif hanya karena merasa itu masalah untuk kamu. Kemudian kamu coba cari data-data yang pas aja deh. Nah, kamu sudah merasa, wah ini pas nih masalahnya. Nah, kalau bisa permasalahan tadi, ketika tidak ditangani, proyeksinya di masa depan seperti apa? Ketika itu urgent, berarti itu adalah masalah yang cocok untuk diangkat di dalam esai. Next. Nah, tentu di dalam esai itu tidak hanya ada satu dua paragraf saja, tetapi banyak sekali paragraf. Nah, secara umum untuk menulis latar belakang permasalahan, kita tadi harus memilih ya pendahuluan topiknya kita bahas apa. Jadi kita kenalan dulu. Untuk menyusun latar belakang masalah, kita juga perlu menyusunnya dalam tipe paragraf yang dari umum ke khusus ya, teman-teman. Jadi teman-teman, ketika membahas sesuatu itu, cobalah untuk menerangkan hal yang orang pada tahu dulu secara umum. Makin ke dalam, datanya akan semakin detail, semakin orang merasa, oh ternyata
ketika nggak betul-betul membaca, nggak pernah tahu ya fakta-fakta ini. Jadi teman-teman, kalau menyusun tadi dari umum ke khusus, dan untuk urutannya di sini tidak merepresentasikan masing-masing paragraf, akan tetapi ini jadi kesatuan ya di latar belakang. Ada pendahuluan topik, kemudian identifikasi permasalahan, lalu ada relevansi permasalahan, itu mengapa permasalahan ini penting untuk dibahas, kemudian juga disampaikan solusi sebelumnya itu yang sudah ada seperti apa dan kekurangannya apa. Baru setelah itu kita arahkan ke tujuan kita menulis latar belakang ini. Nah, komposisi dari latar belakang itu biasanya 30%. Jadi kalau misalnya ada 10 halaman, menurut saya latar belakang itu di 1,5 atau 2 lembar begitu. Dimana akan didominasi pada bagian selanjutnya yaitu bagian isi. Nah, dari latar belakang permasalahan ini betul-betul harus dibahas secara detail ya dan penuh data. Next, untuk mencari data, bagaimana sih caranya? Kemarin saya sempat ditanya. Nah, sebenarnya banyak sekali sumber di mana kita bisa menggali data. Ada 2 jenis dari data secara umum. Yang pertama adalah data primer, yang kedua adalah data sekunder. Untuk data primer, kita peroleh secara pribadi, kita yang langsung mengambil di lapangan. Jadi kita bisa nih membuat minimal ya survei untuk kita bagikan melalui Google Form atau mungkin kita mewawancarai supaya kita betul-betul mendapatkan informasi yang sangat spesifik ya. Kemudian juga kita bisa mencari dari internet, yaitu yang dinamakan dengan data sekunder, dan kebanyakan kalau esai itu tidak mewajibkan ada data primer, tapi wajib ada data sekunder, di mana tadi ya kembali ke statement bahwa esai ini tidak disusun hanya untuk kita, tapi kita juga harus memastikan kebenarannya. Jenis data juga bermacam-macam, bisa data numerik, bisa hasil survei, bisa prevalensi penyakit untuk kesehatan, atau mungkin bisa juga data lain, bisa dari berita, bisa dari artikel, kemudian mungkin kalau ada yang cetak boleh juga diambil, akan tetapi yang paling sering itu dari artikel jurnal ilmiah. Nah, di sini saya juga ingin sharing ya, apa sih perbedaan antara artikel dengan jurnal? Karena banyak sekali yang misunderstanding ya di sini. Nah, untuk artikel itu adalah satuan dari satu file PDF atau satu judul. Itu namanya artikel. Tapi kalau kumpulan artikel, itu namanya jurnal. Nah, misalnya kita ngomong ya, sumbernya berasal dari jurnal. Nah, itu kurang tepat. Sumbernya berasal dari artikel apa, begitu. Karena setiap artikel ada judulnya, sedangkan kalau jurnal itu terlalu luas. Bisa jadi ada jurnal nih, jurnal namanya Taylor and Francis. Di situ dia punya kumpulan lebih dari 21.000 artikel. Bayangkan ketika teman-teman menggunakan data dari jurnal tertentu, itu tidak spesifik untuk menyebutkan data. Jadi data ini berasal dari artikel, bukan dari jurnal. Jadi artikel ilmiah berbeda dengan jurnal ilmiah, dan yang kita ambil itu dari artikel ilmiah, kita bisa cari dari Google Scholars atau Google Cendekia yang ada di bawah sini, atau boleh juga mencari pada Google biasa dengan menambahkan kata kunci artikel, atau boleh ditambahkan kata kunci PDF, atau boleh kata kunci lain yang lebih spesifik. Nah, untuk jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, menurut kakak ya, sejauh meriset itu tidak banyak riset yang apa ya, cocok gitu ya untuk membangun esai. Lebih cocok banyaknya itu dari artikel internasional. Nah, teman-teman boleh untuk menggunakan keyword bahasa Inggris saja, nanti lebih mudah untuk mendapatkan yang bahasa Inggris. Kemudian juga boleh menambahkan dari berita, tapi untuk yang berita itu yang dikutip bukan siapa yang sedang berbicara atau diliput di dalam berita tersebut, melainkan siapa penerbit dari beritanya. Begitu. Jadi, misalnya nih teman-teman ngambil data, itu harus dibaca ulang lagi untuk dibahasakan kembali, jangan hanya copy paste gitu ya, karena nanti akan mempengaruhi tingkat plagiarisme. Karena beberapa lomba juga meminta kita untuk menyertakan plagiarisme, bahkan ada juga yang kalau pesertanya sangat banyak,
hal yang pertama dilakukan panitia adalah mengecek plagiasinya. Kalau yang tinggi sudah auto tidak diloloskan. Begitu. Next. Karena kita sudah membahas tentang latar belakang, kita sekarang membahas soal isi. Jadi di dalam isi itu adalah pembahasan bagian inti yang berisi penjabaran mendalam mengenai topik yang diangkat. Di sini, argumen-argumen utama yang mendukung tesis atau pernyataan awal esai dikembangkan, diuraikan, dibuktikan menggunakan fakta, contoh, atau data yang relevan. Pembahasan juga identik dengan solusi. Tadi di bagian latar belakang kita sudah membahas ya permasalahan yang kita angkat seperti apa. Nah, kebanyakan yang mungkin masih pemula di esai itu tidak tahu isi ini isinya apa gitu, harus nulis apa di bagian isi. Apakah hanya analisis-analisis, apakah hanya tinjauan pustaka seperti kumpulan data-data dan juga studi. Tapi sebenarnya di bagian isi itu adalah bagian penyampaian solusi. Jadi memang esai itu ya satu wadah untuk berpikir kritis. Kenapa? Karena selain kita memilih permasalahan, kita juga harus merumuskan solusinya. Dan itu ya kita rangkumkan berarti dalam satu esai yang ketika orang membaca akan mendapatkan satu insight. Jadi apapun yang berkaitan dengan apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, itu akan masuk ke dalam bagian pembahasan. Misalnya tadi ya kita punya permasalahan stunting, kemudian kita pilih isinya atau solusinya itu adalah dengan mengadakan pelatihan atau pemberdayaan sumber daya manusia. Next. Jadi di situ kita bisa jelaskan siapa target permasalahannya, bagaimana sistem kita bangun, bagaimana proses dan juga programnya, kemudian kelebihan dari program, kekurangannya atau analisis SWOT-nya seperti apa, kemudian proyeksinya bagaimana permasalahan bisa diselesaikan dengan solusi atau mungkin berapa lama solusi ini tuh bisa mencapai atau menyelesaikan permasalahan, kemudian juga macam-macam. Intinya gambar-gambar juga boleh dimasukkan ke dalam pembahasan. Jadinya yang menurut kakak paling berat itu bukan bagian pembahasan sih, nanti akan kita bahas ya. Kalau untuk contoh jenis solusi, ada beberapa seperti ini. Contoh yang tadi itu pemberdayaan sumber daya manusia. Jadi kita mengatur misalnya satu kelompok masyarakat yang perlu diubah, lalu kita edukasi. Kemudian ada juga mungkin kebijakan sistem yang kurang, kemudian kita sarankan untuk mengganti dengan beberapa pertimbangan. Bisa juga penciptaan, misalnya tidak ada alat untuk mengolah air yang kotor begitu ya, menjadi penjernihan air, lalu kita menciptakan alatnya. Kemudian bisa juga mendukung pembelajaran dengan satu media ya, kemudian atau AI itu juga boleh diangkat. Tapi diharapkan solusi ini itu sesuai sama permasalahan. Tidak selalu solusi yang kita iming-imingi atau kita lengkapi dengan teknologi itu lebih bagus daripada yang lainnya. Karena seringkali ya di masa saat ini ketika saya menjuri, seolah-olah yang ada teknologinya itu pasti lolos, seolah-olah yang alat itu pasti lolos. Nah, menurut saya itu kurang tepat pemikiran seperti itu. Karena percuma saja membuat satu solusi hanya dengan tambahan teknologi, itu tidak berarti solusi kamu tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Ada kalanya solusi itu harus dipikirkan agar lebih humanis. Maksudnya seperti apa? Contoh misalnya ya, kemarin saja saya menemukan satu ide membahas tentang bagaimana pengembangan aplikasi CB, jadi isyarat berbahasa. Nah, di situ dia menambahkan teknologi AI. Nah, belum tentu loh AI itu bisa bekerja dengan baik, tapi dengan sentuhan humanis tadi, misalnya mengadakan pelatihan satu komunitas, diwajibkan untuk bisa berbahasa isyarat, itu ternyata jauh lebih efektif. Jadi, teman-teman juga harus mempertimbangkan kecocokan antara permasalahan dengan solusi yang kalian tawarkan. Next. Nah, lalu di bagian terakhir, di sini ada penutup, yaitu rangkuman dari seluruh argumen dan pembahasan yang telah disampaikan dalam esai. Sebenarnya bagian penutup ini adalah bagian yang ngambil dari latar belakang maupun pembahasan.
Jadinya kita bisa membuat mungkin satu atau dua paragraf, yang satu berisi kesimpulan, yang satu berisi saran, di mana yang kesimpulan itu adalah rangkuman dari tidak selalu seluruh ya, mohon maaf ya. Di sini adalah rangkuman dari argumen atau sepintas mengenai latar belakang permasalahan, lalu nyatakan bahwa solusi teman-teman itu mampu menyelesaikan permasalahan. Dan di sini juga bisa ditambahkan saran, yaitu siapa sih pihak-pihak yang diharapkan terlibat untuk mengimplementasikan atau mewujudkan isi esai teman-teman. Misalnya ada satu program tidak bisa jalan kalau tidak didukung oleh pemerintah, tidak bisa jalan ketika tidak didukung masyarakat, maka teman-teman perlu menyatakan bahwa diharapkan pemerintah agar mengambil langkah-langkah yang konkret dan memfasilitasi dari segi pembiayaan untuk bisa mendukung solusi dari permasalahan bla bla bla, seperti itu. Jadi ketika tadi 3 hal itu sudah masuk ya, kita kurang satu hal lagi. Next, kita harus menambahkan daftar pustaka, di mana teman-teman harus mengenal yang namanya kutipan dan daftar pustaka. Kalau kutipan itu nanti masuk ke dalam esainya, kemudian setiap sumber yang kita ambil itu harus dituliskan di dalam daftar pustaka. Jadi yang tadi kita sudah ambil dari artikel, laporan, situs web, dan lain-lain itu harus di-list di daftar pustaka. Next, untuk penyusunan daftar pustaka secara umum itu memiliki beberapa hal ya. Yang pertama adalah penulis, P ya, P, kemudian tahun, ada judul. Biasanya kalau guru bahasa Indonesia saya dulu ya, saya ingatnya tuh diajarin peta jurusan kota Pandan gitu katanya. Peta jurusan kota Palembang juga bisa ya. Jadinya nanti bisa disusun ada penulis, tahun, judul, nama kota, kemudian ada nomor halaman ya, atau mungkin link dari website yang teman-teman ambil. Ini adalah susunan daftar pustaka secara umum, akan tetapi ketika teman-teman kepengen ngambil dari Google Scholar itu sangat-sangat mungkin. Jadi ketika nanti teman-teman sudah membaca dan mengambil dari artikel yang ada di Google Cendekia atau Google Scholar tadi, di bagian bawahnya itu akan ada tanda petik ya, di mana tanda petik itu bisa diklik dan nanti akan sudah muncul, kita tinggal copy paste saja. Nah, untuk level yang lebih advance kita bisa menggunakan ini ya, reference manager, misalnya Zotero ataupun Mendeley, di mana kita tinggal mendownload dari PDF-nya lalu kita masukkan. Walaupun mungkin tidak semua bisa, intinya daftar pustaka ini jangan sampai terlewat karena kita tadi sudah mengambil dari milik orang lain. Next, ada hal yang paling penting dibandingkan ketiga hal tadi, mungkin bisa dibantu oleh panitia untuk klik contoh esai. Di situ sudah saya hyperlink. Di sini kita akan melihat contoh esai. Nah, di sini ada esai pertama yang teman-teman bisa lihat. Jadi, kalau kelihatannya ada pembuka, isi, penutup, ternyata tidak sesimpel itu ya. Kita perlu menentukan judul yang tepat, kemudian pemilihan masalahnya juga. Kita bisa lihat di sini ya. Untuk esai itu dia membaginya ada 1.1 latar belakang dan ternyata juga lolos-lolos saja gitu karena tadi esai itu sangat-sangat bebas. Nah, smart monitoring system kualitas udara dan gas berbahaya pada kandang close house unggas ayam broiler sebagai upaya meningkatkan produktivitas UMKM peternakan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa mungkin ya kemungkinan besar ini dilombakan di lomba-lomba yang peternakan begitu yang diadakan oleh jurusan peternakan ya atau mungkin fakultas gitu ya. Kemudian ada bagian pendahuluan dan seharusnya sih kalau saya nilai yang bagian unggas atau ayam itu harusnya menjorok ke dalam karena kan ini paragraf awal ya teman-teman. Jadi di sini kita coba untuk koreksi juga begitu. Nah, ini harusnya menjorok ke dalam pakai tab biasanya. Kemudian di sini dari sumber. Kalau kita berkaca dengan tahun saat ini 2024, di sini sumbernya tidak lagi relevan karena yang digunakan 2005. Kemudian ada 2018, ada 2007, begitu ya. Harusnya yang
yang benar itu 5 tahun terakhir, atau kalau 10 tahun juga biasanya masih dimaklumi ya teman-teman, tapi kalau bisa 5 tahun terakhir saja. Nah, di sini kalau teman-teman lihat banyak sekali ya datanya, dan ini benar karena ada kutipan di setiap sumber yang diambil. Boleh di-scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman sebenarnya tidak perlu memasukkan identifikasi topik bahasan, akan tetapi tadi kembali ke permintaan dari panitia. Ada mungkin yang ingin lebih memudahkan juri sehingga memisahkan ya menjadi ada subbabnya. Tapi yang paling penting adalah latar belakang atau pembuka, kemudian ada isi ya. Bisa di-scroll ke bawah. Nah, di sini teman-teman melihat ada desain. Nah, ternyata di esai itu tidak hanya full tulisan, tapi juga boleh memasukkan gambar. Nah, desain-desain seperti ini juga tergantung nih, teman-teman ngambil dari milik orang atau milik sendiri. Kalau misalnya milik kalian, ya bisa ditulis penulis atau dokumentasi pribadi. Tapi kalau milik orang lain, ya wajib untuk memasukkan sumbernya. Oke, bisa ke bawah. Nah, di sini juga diperbolehkan untuk menyusun berdasarkan list ya, teman-teman. Jadi, tidak harus paragraf semuanya. Boleh diurutkan supaya lebih nyaman. Jadi, ketika kita menulis juga memikirkan bagaimana juri akan menilai apakah cukup nyaman untuk membaca atau malah bingung malahan nanti jurinya ya. Nah, di sini kebetulan kenapa ya esai ini kok juara? Karena dia selain menjelaskan berdasarkan tulisan, juga melengkapi dengan gambar, sehingga kalaupun juri itu hanya punya waktu sedikit gitu, dia sudah punya gambaran prosesnya. Oh, tinggal mencocokkan, oh gambar ini sama tulisan ini ya, oh ternyata ini sama ini, begitu. Jadi penting sekali gambar untuk mendukung esai teman-teman. Walaupun sifatnya opsional, dan biasanya yang pemula tidak pakai gambar banyak-banyak. Jadi kalau sudah ikut webinar hari ini, bisa dipikirkan ya, nanti berarti sudah tahu nih kalau boleh menambahkan gambar. Ke bawah. Oke, nah ini penutupnya teman-teman, dia pisahkan antara kesimpulan dengan saran, tapi kalaupun dijadikan satu itu juga boleh sekali. Nah, di sini ternyata di saran dia juga memberikan gambaran tambahan untuk peneliti selanjutnya, di mana perlu dikembangkan penelitian mengenai kesehatan ternak unggas dan seterusnya. Jadi saran ini bebas, tidak ada ketentuan tertentu seperti LKTI, sarannya boleh ditujukan pada pihak tertentu, maupun sarannya bisa berupa agar pembaca melakukan lebih banyak action ke depannya. Bisa scroll ke bawah. Nah, di sini juga ada, ini mungkin yang apa namanya, yang lebih cocok untuk lomba yang diadakan ini ya oleh kegiatan ini, nanti akan kakak share di akhir, di mana ini tentang edukasi marketing nih teman-teman. Jadi ini kan berbeda ya, pendahuluannya dia sudah menjorok ke dalam, begitu, bisa di scroll ke bawah. Nah, di sini dia juga pakai footnote atau sumbernya tuh ditaruh di masing-masing halaman. Jadi ini juga opsional, tapi kadang juga diminta oleh penyelenggara lomba. Silakan atau wajib menggunakan footnote, tapi kalau tidak wajib ya tidak perlu, seperti yang esai di atas saja. Begitu. Bisa di-scroll ke bawah. Nah, ini juga ada gambarnya. Kemudian tipe dari pengutipannya juga bukan nama langsung ya, tapi dia menggunakan angka. Jadi ini sebenarnya ya bebas kalau tidak ada tulisannya di lomba, tapi kalau ada tulisannya ya harus diikuti sesuai dengan arahan yang ada di panduan. Mungkin itu ya, kita akan kembali ke PPT. Nah, tadi teman-teman bisa cek di highlight esai juara yang ada di Instagram meroket.asa, sudah diunggah di sana yang ingin mengakses. Next. Nah, di sini ya teman-teman, eh ada yang terlewat tidak ya? Sepertinya ada yang terlewat deh PPT-nya. Tapi kok tidak ada ya? Mungkin bisa di back sebentar. Nah, iya nih, ada balik lagi, balik lagi. Nah, di sini ya, next. Ternyata dari proses yang sudah kita tahu tadi, ada pembuka, isi, penutup, ada bentuk dari esainya. Hal yang paling krusial dan ternyata paling sulit yang memakan waktu hampir setengah dari pengerjaan esai adalah pencarian ide. Jadi tapi gini teman-teman ya, jangan jangan berpikir bahwa nyari ide itu susah sekali. Cuma memang ini adalah proses yang memakan waktu gitu, memakan waktu.
teman-teman itu kan pasti sebelum memilih permasalahan harus banyak riset, banyak diskusi, kemudian harus mengamati dulu. Nah, hal yang pertama dilakukan selain brainstorming dengan diri sendiri dan orang lain, teman-teman bisa survei lebih mendalam, entah itu mungkin permasalahan yang akan diangkat di sekitar teman-teman ataupun di daerah lain, coba gali banyak berita tentang itu. Kemudian, step selanjutnya adalah pencarian dan penetapan ide, di mana pasti akan sangat bercabang-cabang sekali kan, ide itu kan sangat banyak, akan tetapi teman-teman bisa memilih yang sesuai dengan hal yang menurut teman-teman paling bisa untuk dipikirkan. Contohnya, saya bergerak di bidang pendidikan, jadi saya lebih nyaman menulis soal pendidikan. Tapi bukan berarti saya tidak bisa menjelaskan mengenai kesehatan maupun teknologi. Jadi ada kalanya ketika kita melihat lomba, kita melihat peluang ataupun tren di masa kini. Jadi kita bisa menentukan sekiranya kita mengerjakan bidang yang lain itu mumpuni atau tidak ya untuk lomba ini. Atau saya mungkin ambil aman saja mengerjakan yang sesuai dengan bidang saya. Jadi ide ini nggak terbatas pada bidang teman-teman, akan tetapi memang paling mudah dimulai dari apa yang kalian minati. Dan kalau saya pribadi, saya sering menggunakan media sosial seperti TikTok itu untuk melihat berita-berita terbaru. Jadi ketika saya mendapatkan ide dari sana atau berita misalnya dari beberapa akun edukator, misal kesehatan ada namanya Dokter Amira kalau teman-teman tahu, di situ saya banyak sekali dapat insight soal penularan penyakit menular seksual. Nah, di situ kan bisa diangkat sebagai esai. Jadi kalian minat di mana, carilah sumbernya, entah itu di berita, sosial media, di TikTok atau di akun. Misalnya saya sendiri ya, kadang-kadang kan nge-share juga soal ide-ide esai yang bisa dikerjakan. Nah, seperti itu. Jadi ide bisa berasal dari mana saja, tapi memang butuh lumayan usahanya untuk menentukan yang mana sebelum dieksekusi. Tapi kalau teman-teman sudah dapat idenya, dapat permasalahan dan juga solusi, pasti nulisnya akan cepat sekali. Jadi di-deliver melalui penyampaian karya. Next. Nah, di sini ada step juga untuk mengikuti esai yang mungkin jarang dibahas ya. Yang pertama adalah mencari lomba, manfaatkan sosial media untuk menemukan lomba dengan tema yang mungkin untuk dikerjakan. Yang kedua, menentukan apakah dikerjakan secara tim atau solo aja. Jadi kalau misalnya teman-teman lebih nyaman dengan diri sendiri, nggak ada permasalahan dengan tim, bisa manajemen waktu dengan baik, ya sendiri saja. Tapi kalau teman-teman merasa nyaman dengan adanya tim, apalagi lombanya mungkin ada presentasinya, kemudian teman-teman nggak mau untuk presentasi sendiri, boleh untuk tim, jadi mengajak teman. Kemudian pembagian job desk juga harus jelas, diperhatikan dengan timeline dari lomba. Kemudian ada juga tahap editing serta revisi, sehingga diharapkan teman-teman itu tidak mepet ya, tidak terlalu dekat dengan deadline saat mengumpulkan. Contoh seperti saya, itu kan ada ya agenda untuk mengoreksi esai gitu. Nah, kadang-kadang juga heran kalau misal sudah 1 hari baru minta koreksi, itu kan sangat salah ya. Waktu ngerevisinya nih nggak ada, jadi percuma saja mendapatkan feedback baik, tapi tidak mempunyai waktu yang cukup untuk membenarkan. Jadi kalau bisa ya jauh-jauh hari sudah selesai, lalu minta feedback dari orang lain. Next. Nah, di sini kita akan lihat ada salah satu lomba yang ingin aku simulasikan ke teman-teman. Itu lombanya dari kakak-kakak panitia nih. Teman-teman boleh screenshot dulu untuk lombanya. Ini juga aku share di Instagram. Atau bisa langsung lihat di Instagramnya ini ya, Business Pitching Day. Next, kita akan lihat bagian esainya. Kalau kita lihat dari timeline-nya nih, mulai dari early, kan sekarang kan 19 Oktober ya. Nah, ini sangat-sangat mungkin untuk teman-teman ngedaftar, kemudian juga ada normal registration tanggal 8. Jadi waktunya itu dibagi misal seminggu untuk brainstorming ke diri sendiri, menentukan permasalahan dan ide solusinya, lalu mulai menulis. Kemudian di sini, oh ternyata babaknya itu juga ada
finalnya nih, ada semifinal, kemudian ada pitch deck submission, ada presentasinya. Jadi bisa diperkirakan kira-kira mau sendiri atau mau berdua ya. Kadang-kadang kalau saya pribadi motivasi untuk ikut lomba esai juga karena cari uang saku ya teman-teman, lebih supaya ada tambahan. Jadi kadang saya sukanya ikut yang individu supaya nanti nggak ada pembagian hadiah dengan teman gitu. Kemudian di sini bisa diklik untuk booklet BPD Essay Competition-nya. Kita harus melihat topik yang diangkat. Nah, kalau di bawah ini kan bisa di bawah lagi, masih loading ya. Ini sudah lengkap sekali ya bukletnya teman-teman. Menurut saya ini bagus ya, karena apalagi untuk pemula, ini sangat friendly gitu. Nah, ini ada ya. Untuk tema tahun ini, Sustainable Business Innovation. Realizing a better future through strategy and implementation of SDGs. Tinggal pilih mau bisnis pitching atau esai saja, bisa ke bawah lagi. Kita bisa lihat dari permasalahannya di sini, ada latar belakangnya kan tadi terkait dengan SDGs, bisa di-scroll ke bawah, ada 5 pilihan, yaitu ada tentang kemiskinan, ada pendidikan, ada pekerjaan layak, ada industri inovasi, ada kota pemukiman. Nah, teman-teman cari yang memang teman-teman merasa paling mampu untuk mengerjakannya, dan jangan lupa hubungkan antara tema dengan subtema. Jangan hanya berpaku pada pada subtemanya saja. Kadang ada nih ya yang lupa gitu bikin subtema tanpa kemiskinan, tapi tidak merepresentasikan sustainable business innovation. Nah, akhirnya tidak terpilih, nanti bingung ya, malahan kenapa sih perasaan juga sudah bagus ini. Nah, padahal lupa gitu, temanya adalah sustainable business innovation. Jadi memang terkait dengan bisnis tapi dihubungkan dengan subtema. Jadi masing-masing bagaimana teman-teman bisa memilih di antara subtema ini untuk dihubungkan dengan tema, begitu. Bisa di-scroll ke bawah. Nah, ini teman-teman nanti boleh diakses saja. Nah, di sini pelajar atau mahasiswa aktif, jadi SMA sama mahasiswa juga boleh ikut. Kemudian ada kelengkapan lembar orisinalitas, ada pengumpulan dan lain-lain, ini juga harus diperhatikan. Ada bikin Twibbon, jadi lomba esai itu tidak hanya mengerjakan esai terus dikumpulkan, tapi juga memenuhi administrasi-administrasi yang diminta. Begitu ya teman-teman. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada top 10, mungkin insya Allah nanti akan ketemu saya juga. Begitu. Bisa kembali ke PPT. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini saya akhiri dengan satu motivasi yang kemarin saya dapatkan dari internet ya. There's no perfect time, no perfect person, no perfect situation, and no perfect life. Stop waiting on perfection and start doing now. Sebenarnya aku mau bikin ini untuk statement terakhir ya, tapi kalau kita lihat dari sini, ketika teman-teman berpikir bahwa nanti aja Ali ikut lombanya kalau sudah bisa materi esai, padahal sebenarnya kalau tidak dicoba juga tidak bisa menguji. Jadi mulailah dari imperfection, jangan nunggu perfect. Saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman, kita kasih tepuk tangan online dulu untuk Kak Jasmine yang udah memaparkan materinya dengan sangat insightful. Catatan yang teman-teman tulis tadi juga bisa diupload ke story Instagram ya, seperti yang tadi di-mention sama Kak Jasmine. Bisa tag ke Instagramnya Kak Jasmine ya, Kak, @jasminenmn. Dan juga jangan lupa tag ke BPD UNJ supaya di-repost dengan admin kita. Nah, berikutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Kepada teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya kepada Kak Jasmine, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu, dan nanti dipersilahkan untuk on mic setelah diperbolehkan oleh moderator. Kita akan berikan kesempatan kepada 3 orang yang ingin bertanya atau berdiskusi. Terus jika waktunya masih cukup, kita akan lanjut ke orang keempat dan juga seterusnya. Teman-teman boleh, kalau ada kendala di mic juga boleh drop questionnya di kolom chat. Nanti akan aku bantu bacakan. Baik, kita udah ada 2 orang. Yang pertama dulu ada Kak Khairul Hasan. Silakan Kak. Oke, terima kasih atas waktunya moderator.
dan terima kasih waktunya, pemaparan materinya oleh Mbak Jasmine yang tadi sangat insightful ya untukku. Yang pertama Kak, kan kakak ini udah berpengalaman menjadi juri di berbagai lomba. Kira-kira nih eh, apa sih yang pertama kali dilihat oleh juri dalam sebuah eh, paper atau esai seperti itu? Sehingga itu bisa ditekankan terlebih dahulu dari para peserta. Baik, sebelum dijawab sama Kak Jasmine, aku lupa mention tadi, Kak Khairul boleh sebutkan asalnya dari universitas mana? Perkenalkan namaku Khairul dari Universitas Brawijaya. Oke, Kak Khairul dari Universitas Brawijaya. Tadi pertanyaannya adalah apa yang di-highlight oleh para juri dalam perlombaan esai ya? Silakan Kak Jasmine untuk dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat menarik ya, karena jarang juga ini yang nanya soal apa sih yang dilihat pertama kali oleh juri ya. Kalau saya untuk pertama kali itu akan melihat judul, karena judul itu memang sengaruh itu. Makanya banyak tips untuk membuat judul itu memang benar ya, karena kalau judulnya itu bisa merepresentasikan esai dengan baik, itu akan sangat baik. Tapi ternyata hanya dengan judul aja juga bisa menjatuhkan ekspektasi para juri untuk melanjutkan bacaan karena banyak juga judul-judul bagus ternyata tidak representasi dan tidak sesuai dengan isi. Jadi ketika kita sudah berekspektasi, wah keren banget nih ada inovasinya dan pasti menarik dan pasti bisa menyelesaikan permasalahan dan sudah cocok dengan tema dan subtemanya, tapi ternyata di dalam naskahnya nggak sewau itu gitu. Jadi jangan sampai kita membuat karya yang baik, tapi tidak bisa diwakili dengan judul yang baik atau yang representatif. Dan ada juga biasanya kesalahannya adalah ketika kita sudah membuat judulnya duluan, tapi ternyata isi naskahnya itu berubah, akhirnya kita idealis untuk tidak mengubah judul tersebut. Itu juga biasa menjadi kesalahan. Nah, kemudian juga perhatikan nih jumlah dari kata judulnya. Misalnya ada yang terlalu panjang ya, biasanya yang lebih dari 20 kata itu terlalu panjang begitu. Jadi yang paling dilihat pertama ya memang judulnya sih. Dan kita sangat berharap begitu ya, kalau misalnya isinya bagus, judulnya jelek nggak apa-apa. Tapi kalau judulnya baik, isinya ternyata kurang, itu betul-betul biasanya auto wah nggak sini gitu. Apalagi biasanya di lomba juga ada penilaian khusus untuk judul gitu atau misalnya kecocokan judul dengan isi. Nah, kalau tidak representatif dengan proporsi nilai yang biasanya 10-15% itu nggak bisa didapatkan akhirnya. Begitu. Itu dia jawaban dari Kak Jasmine kepada Kak Khairul. Apakah masih ingin bertanya lagi atau ada pertanyaan lanjutan? Baik, terima kasih Kak. Sama satu lagi kalau boleh. Apakah di ESA itu perlu ya Kak mencantumkan terkait estimasi biaya untuk penerapan program atau pembuatan alat seperti itu Kak? Baik, saya jawab ya untuk Kak Moderator. Untuk estimasi biaya bisa dimasukkan, apalagi memang kita membutuhkan apa ya data yang presisi untuk mewujudkan esai. Esai yang baik itu kan esai yang terukur juga dan yang mungkin untuk diimplementasikan. Jadi dengan adanya gambaran pembiayaan tersebut atau RAB-nya itu sangat mungkin untuk juri menilai bahwa satu solusi sangat mungkin untuk diwujudkan gitu. Apalagi kalau memang ada inovasi bisnis atau untuk alat begitu. Itu biasanya bebas untuk menambahkan yang terkait dengan biaya. Bagaimana Kak Khairul? Apakah sudah cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih sudah sangat menjawab. Terima kasih Kak. Terima kasih untuk moderator juga. Baik, sama-sama. Selanjutnya kita akan lanjut ke penanya kedua. Apakah teman-teman ada lagi yang ingin bertanya? Oke, ada chat masuk di sini, izin saya bacakan dari Kak Kalilah. Halo Kak, mau tanya apa aja ya yang harus di-prepare untuk menghadapi juri tentang materi kita dan juga untuk presentasi di depan juri? Oh, Baik. silakan. Baik, ini berarti pertanyaannya tentang presentasi ya. Sebenarnya yang disiapkan itu ya naskah, karena kita yang paling tahu apa yang kita buat. Jangan sampai ketika
ketika kita menghadapi juri, kita tidak bisa menjelaskan dengan baik dan kita mudah untuk digoyahkan. Karena kebanyakan kesalahan dari peserta itu mereka tidak belajar ulang tentang naskah atau inovasi yang mereka buat. Pada akhirnya ketika ditanya, mereka baru berdiskusi pada saat hari H atau pada saat di depan dewan juri. Nah, kemudian kita juga bisa membuat beberapa pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh juri dan kita siapkan jawabannya. Kalau misalnya berkelompok, yang jelas berarti harus berdiskusi banyak tentang pembagian jawaban maupun kesepakatan dengan juri atau dengan teman maksudnya ya. Karena kan kadang ada ya yang satu teman tapi loh nggak gitu. Nah, itu kan jadi permasalahan. Jadi teman-teman perlu siapkan penguasaan naskah dan kemungkinan akan ditanya apa dengan juri. Oke, itu dia jawaban dari Kak Jasmine. Semoga menjawab ya, Kak. Selanjutnya kita akan ke penanya ketiga, ada Kak Muhammad Faturido. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan, saya Muhammad Futorido dari Universitas Andalas. Izin bertanya adalah apa gini, analisis-analisis seperti SWOT ataupun PESEL ataupun sahabat itu dimasukkan ke bagian isi dalam esai atau lampiran ya, Kak? Terima kasih. Baik, seperti yang saya mention sebelumnya, bahwa ketika kita mengikuti lomba pasti ada panduan yang mengharuskan kita batasan maksimalnya berapa halaman. Nah, sebenarnya paling utama hal-hal yang mendukung esai itu akan masuk ke dalam isi atau pembahasan. Akan tetapi ketika tidak cukup, maka boleh dimasukkan ke dalam lampiran. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Kak Fatu? Baik, terima kasih, Kak. Baik. Karena masih ada waktu, kita akan lanjut ke penanya keempat. Ada Kak Anggi, dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih buat moderator. Saya Anggi dari Universitas Riau, izin bertanya. Mengenai judul yang bakal disinkronkan dengan tema antar subtema itu gimana ya, Kak? Karena kendala saya ketika buat esai waktu itu eh, pas udah nentuin judul, saya udah ngangkat nih satu idenya. Tapi saya lupa gitu, ternyata di balik tema tuh ada subtemanya lagi gitu. Cuman untuk menyinkronkannya tuh gimana ya? Karena terlalu banyak hal yang harus disinkronkan. Misalkan nih udah nentuin kita subtemanya. Nah, tuh taunya saya lupa dengan tema itu lagi. Ternyata di judulnya. Jadi otomatis harus berubah judul. Oke, itu jadi saya. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan adalah bagaimana cara mengubah supaya judul ini cocok dengan tema. Nah, sebenarnya yang mengubah bukan judul diubah jadi tema, tapi kita yang berubah untuk bisa membuat judul yang sesuai dengan tema. Jadi jangan berpatokan untuk membuat judulnya dulu, karena judul itu sangat fleksibel dan mungkin untuk berubah. Akan tetapi, carilah topik atau ide yang sesuai dengan tema dan subtema, baru setelah itu susun judulnya. Bahkan kalau teman-teman menyusun judul itu di akhir ketika setelah menulis supaya lebih cocok dengan isi, itu tidak apa-apa. Jadi memang jangan merubah urutannya sih kalau menurut aku ya. Kita yang harus menyocokkan judul dengan tema, bukan bagaimana caranya agar bisa masuk temanya ke dalam judul karena itu terbalik. Jadi mungkin nanti kalau sudah punya karya dari Kak Anggi boleh dilombakan ke yang memang cocok temanya. Jadi jangan memaksakan satu esai untuk kita lombakan ke tema yang tidak sesuai. Karena nanti sama aja kita nambah kegagalan nih. Tapi bukan karena kita nggak bisa, karena kita idealis untuk mempertahankan bahwa ya pokoknya harus ikut lomba ini. Padahal lomba kan sangat banyak ya. Gitu. Jadi nanti cocokkan judul yang sudah dibuat dengan lomba yang kemungkinan itu masuk untuk di situ gitu. Jadi kita proyeksikan, oh judul ini cocok untuk tema ini, judul ini kalau sudah ada karyanya ya. Tapi kalau belum ada karyanya, mulailah dari tema ke subtema baru ke judul. Begitu. Bagaimana Kak Anggi? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah sangat terjawab. Sebelumnya terima kasih buat Kak Jasmine dan Kak moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali atas pertanyaannya. Oke, teman-teman, sesi Q&A akan
Kami cukupkan di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Jasmine atas penyampaian materinya. Gimana nih yang innovators, pemaparan materinya? Pastinya insightful banget ya. Dan setelah ini, kita akan mendengarkan closing statement dari Kak Jasmine. Tapi sebelum itu, aku izin menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi ya. Dari pemaparan tadi, kita bisa simpulkan kalau esai yang baik adalah esai dengan penulisan yang terstruktur, dengan sederhana namun efektif, terdiri dari latar belakang permasalahan, pembahasan, dan juga kesimpulan serta saran. Esai ini juga penting karena menjadi alat untuk menyampaikan gagasan kita dengan jelas, menunjukkan kemampuan analisis kita, dan juga memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dibahas. Nah, untuk menulis esai yang baik, kita bisa mulai dengan kata pengantar yang menjelaskan relevansi topik dengan judul yang kita angkat. Diikuti dengan pembahasan yang menguraikan argumen kita dengan bukti yang kuat, dan diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum seluruh argumen kita dan memberikan saran yang sesuai dengan judul yang kita angkat. Terakhir, revisi juga penting karena untuk memastikan esai kita terbebas dari kesalahan dan juga didukung dengan relevansi yang tepat. Selanjutnya, seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya, kita akan sama-sama mendengarkan closing statement dari Kak Jasmine. Dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan closing statement. Sebenarnya ini juga pernah saya posting juga di Instagram saya, yaitu adalah ikuti lomba esai seperti bermain game. Maksudnya adalah nikmatilah prosesmu menghadapi setiap tantangan, lihat ketidakbisaanmu, dan ubah jadi rasa penasaran untuk improve ilmu esaimu. Kalau kalah ya santai aja, kamu bisa memulai gamemu lagi, jadi ya coba lagi, daftar lagi, dan nggak usah kelamaan baper sampai berpikir bahwa kamu tidak bisa. Kalau kamu main game kan kamu gagal, tapi kamu penasaran untuk bagaimana caranya meningkatkan dan bagaimana caranya menaikkan level kamu, sehingga ketika kita bisa melihat esai dengan sudut pandang bermain game dan kita selalu improve, kita juga tidak takut kalah, kita gunakan strategi baru, insya Allah nanti kita akan punya ketahanan yang kuat untuk bisa berprestasi di bidang esai. Oke, itu dia closing statement yang sangat relate banget ya dengan kita. Terima kasih Kak Jasmine atas closing statement-nya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya akan ada penyerahan cedera mata berupa sertifikat kepada Kak Jasmine yang akan dibantu oleh operator kita. Baik, sesi dokumentasi akan saya pandu. Sudah siap teman-teman? Dan Kak Jasmine, 3, 2, 1. Kita foto sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih teman-teman operator yang sudah bantu untuk share screen. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Jasmine yang telah menyampaikan materi kepada kita semua. Dan jika ada agenda kebaikan lainnya, dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom Kak Jasmine. Baik, yang innovators, karena waktu sesi materi Creating Impactful Essays with Clarity and Precision sudah habis, maka saya, Eka Faradila, selaku moderator mohon pamit undur diri, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan selama acara berlangsung. Salam hangat yang innovators, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Kak Eka yang sudah memandu sesi jalannya materi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Jasmine atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dalam hal pembuatan esai. Nah, setelah mendapatkan ilmu dari Kak Jasmine, boleh nih teman-teman untuk mengimplementasikan ilmunya melalui esai competition yang diselenggarakan oleh Business Pitching Day 2024. Baik, beranjak ke rangkaian acara selanjutnya adalah pemberian sertifikat untuk moderator oleh Project Officer Business Pitching Day 2024. Operator dimohon untuk di-spotlight Kak Eka selaku moderator hari ini dan Kak Atia selaku Project Officer Business Pitching Day 2024 serta menampilkan sertifikat. Oke, Oke baik. Mungkin saya akan pandu untuk sesi dokumentasi dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk Kak Eka dan Kak Atia yang sudah
yang sudah menyerahkan sertifikat untuk moderator kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Diharapkan para peserta untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Boleh nih ditampilkan wajah cantik dan gantengnya, karena kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, yuk teman-teman, kita on cam terlebih dahulu, karena kita mau sesi dokumentasi. Oke, mungkin kita masih menunggu teman-teman yang lain juga. Oke, dalam saya akan pandu untuk sesi dokumentasi dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi untuk di slide pertama, 1, 2, 3. Oke, mungkin ke slide 2 dulu. Dan hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Selanjutnya adalah sesi pengisian link presensi. Mengingatkan kembali bahwa peserta wajib mengisi link presensi dan masuk ke dalam grup sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Link presensi akan dibagikan panitia melalui kolom chat Zoom. Sudah dibagikan, silakan teman-teman untuk mengisi terlebih dahulu. Baik, sembari mengisi, karena di awal sudah dibuka dengan yang baik-baik, maka kita tutup dengan yang baik pula. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan pada Kak Jasmine yang telah meluangkan waktunya, dan terima kasih pada para peserta yang telah mengikuti acara Workshop Essay Competition 2024. Semoga acara hari ini dapat memberikan banyak manfaat dan insight baru bagi kita semua. Jangan lupa teman-teman untuk daftar Essay Competition 2024 karena banyak benefit dan Kak Jasmine nanti akan menjadi juri. Jadi ilmu yang sudah diberikan silahkan diimplementasikan karena Kak Jasmine yang akan menilai. Informasi selanjutnya, teman-teman juga dapat mengikuti akun Instagram kami yakni @bpd_unj. Baik, saya Ken Krisnayu selaku Master of Ceremony pada acara pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.